Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, sudah Pak. Ya. Masih cerah-cerah. Oke, sudah siap? Silakan di share screen. Iya, Pak. Ya, suaranya jernih ini ya. Iya. Nih, insya Allah. Terganggu nih. Mungkin Jakarta terlalu dekat dengan Tangerang, jadi ngangingan. Jadi beradu. Sudah Pak. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Hanum Salfadila dan rekan saya Muhammad Subhana Nabawi. Kami berdua dari MAN 1 Tulungagung. Dewan juri yang terhormat, Dewan juri dapat melihat ada salah satu foto laki-laki yang berpenampilan biasa saja di saat pertama kami berdua. Ya, beliaulah adalah ayah saya yang berprofesi sebagai sopir truk. Beliau juga Beliau adalah salah satu yang menginspirasi saya, Pak, memilih judul penelitian ini. Ya. Beliau menurut saya adalah ayah yang hebat. Dan pasti kita semua tidak bisa memilih lahir di rahim siapa dan dilahirkan dari keluarga kaya ataupun miskin ya Pak. Ya, inilah judul penelitian kami berdua Pak. Tulisan belakang truk, perspektif sumber dan ulama mengenai pesan religi yang tertulis di belakang truk. Adapun yang melatar belakangi penelitian kami adalah Dewan Juri. Kalian pasti pernah melihat tulisan yang ada di belakang truk. Terkadang, tulisan maupun gambar tersebut mempunyai daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang melihatnya. Kita pasti sering melihat truk-truk tersebut saat di jalan raya, SPBU maupun tempat bongkar muat barang. Hal inilah yang membuat kami tertarik untuk melakukan penelitian ini. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah kami ingin mengetahui bagaimana pandangan ulama mengenai pesan religi yang tertulis di belakang truk, serta kami ingin mengetahui apa makna dan tujuan para sopir truk menulis tulisan religi di belakang truk miliknya. Selanjutnya, adapun kajian teori Pak untuk menjawab dari rumusan masalah kami berdua, yaitu kami berdua menggunakan teori representasi visual yang berguna untuk mengungkap suatu makna dalam suatu objek. Selanjutnya kami juga menggunakan teori syariat Islam yang berguna untuk landasan hukum berpijak manusia dalam menuju jalan Robnya Pak. Selanjutnya, dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian kami berfokus pada kalimat atau tulisan-tulisan religi di belakang truk. Dalam kurun waktu 2 bulan, kami melakukan observasi lapangan secara langsung. Kami menemukan 12 sopir serta 7 ulama yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Tulungagung. Dalam wawancara tersebut, kami menggunakan media dokumentasi seperti foto, video, rekam suara, dan catatan tertulis untuk mengetahui jawaban dari sang sopir maupun ulama tersebut. Sebelumnya Pak, saat melakukan terjun lapangan, saat melakukan penelitian, kami berdua mendapat kendala dan kesulitan. Salah satunya kendala yang kami dapatkan berdua saat wawancara bersama sopir itu, banyak kendala-kendala yang sudah janjian sama sopir, tapi malah sopirnya itu tidak bisa Pak, dibatalkan perjanjiannya, jadi nggak bisa ketemu. Selanjutnya kami juga mendapat kendala, ada sopir yang mau diwawancarai dan ada sopir yang tidak mau diwawancarai Pak. Dan kebanyakan sopir itu genit Pak, saya saja mau dijadikan istri kedua Pak sama sopir-sopir itu. Gitu Pak. Selanjutnya ada kendala saat wawancara bersama ulama itu, kami berdua sudah membuat janji tapi janji dibatalkan karena ulama tersebut mendapat jadwal ceramah di luar kota. Adapun hasil penelitian, ada identitas subjek penelitian, kami menggunakan tabel, ada nomor narasumber, inisial nama, dan juga alamat untuk mempermudah dalam mengelola data
penelitian kami, Pak. Selanjutnya hasil penelitian kami berdua, kami mengkaji lebih lanjut tentang teori representasi visual pada penelitian kami berdua, Pak. Penelitian kami berdua pada teori representasi visual mempunyai parameter berupa autentikasi pembuatan gambar, tujuan gambar dibuat, proses pembuatan gambar, simbolisasi, konsep secara visual, deskripsi, terjemah, dan keterkaitan dengan pesan. Ternyata, Pak, di autentikasi pembuatan gambar itu tidak semua truk yang bertuliskan di belakang truk tersebut dibuat oleh supir. Adapun truk tersebut dilukis oleh pemilik supir tersebut sendiri. Selanjutnya, di teori syariat Islam, kami juga mengkaji beberapa aspek parameter, yaitu berupa isi, lambang, memiliki pesan tentang akidah, ibadah, muamalah, sejarah, ilmu pengetahuan, dan teknologi, memiliki pesan tentang anjuran, ayat-ayat Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, dan pendapat ulama, hasil penelitian ilmiah, teladan, cerita, peristiwa, karya sastra, dan karya seni. Saat melakukan penelitian tersebut, banyak truk-truk yang berkaitan dengan yang bertuliskan tentang akidah, ibadah, muamalah, sejarah. Namun, jarang saya ketemui saat melakukan penelitian tulisan di belakang truk berkaitan dengan ilmu pengetahuan teknologi. Ada hal unik, Pak, nih. Ternyata kebanyakan pemilik truk itu umumnya adalah ulama, Pak, di Kabupaten Tulungagung. Gitu. Adapun kesimpulan dari penelitian kami adalah yang pertama, menurut beberapa pandangan ulama yang kita wawancarai, mereka mengatakan bahwa tulisan religi di belakang truk tidak dimasalahkan atau tidak diperdebatkan jika tidak mencantumkan ayat-ayat suci Al-Quran maupun Asma'ul Husna. Mereka juga mengatakan bahwa tulisan di belakang truk bisa dijadikan sebagai media dakwah. Yang kedua adalah makna dan tujuan dari pesan religi dituliskan di belakang truk tidak memiliki keterkaitan dengan syariat Islam. Ternyata, sopir menuliskan tulisan tersebut hanya untuk memotivasi dirinya untuk lebih giat belajar, lebih giat bekerja, serta hanya untuk menghias truk di bak truk itu, Pak, agar tidak bosan gitu loh, Pak. Dan kami menggunakan referensi jurnal 15 tahun ke bawah. Sebelumnya, Waktu habis. Ya. Terima kasih, Pak. Waktu habis. Iya. Untuk selanjutnya sesi 2 kami persilakan terlebih dahulu untuk Kakak Nunadi. Oke, terima kasih Kak Baim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Hanum dan Subhan. Iya. Judul kalian itu menarik kalau tidak ditambahi ulama. Oh, begitu ya, Pak. Jadi mengeksplorasi tulisan di belakang truk itu aja sudah menarik. Iya. Jadi nanti ada representasi visualnya yang diteliti. Oh, gitu ya. Ya, karena tambahin perspektif sumber dan ulama jadi kurang menarik kalau menurut saya. Maaf, Pak. Ya, jadi ketika meneliti tentang representasi visual dalam truk, kalian mengkaji representasi visualnya, merepresentasikan apa? Hidup yang semangat, apa hidup itu harus dipertanggungjawabkan, nah itu lebih menarik. Oh, gitu ya, Pak. Ya. Iya. Nah, eksplorasimu itu juga belum kuat kaitannya dengan fenomenanya apa saja. Contoh, ngambil tulisannya dari Gus Baha. Iya. Representasi visualnya apa? Senajan kuli sholat persiji, nah pemaknaannya apa? Nah itu yang kalau itu eksplorasi lebih menarik. Kemudian ngambil yang pendapatnya Gus Kausar. Nah itu kalau sampai munculkan itu lebih dahsyat sebenarnya. Ya, dari
sisi semiotika macam-macam. Iya, Pak. Kalau saya agak terganggu sih dengan ada tulisan menurut sopir dan Gitu ya, Pak. ya, Maaf ya. ya Pak. justru kalau akan mengeksplorasi tentang representasi visual dari gambar dan tulisan di draft, wah itu benar ragamnya kayak apa, yang berorientasi vertikal berapa, yang berorientasi apa namanya horizontal seberapa. Makanya ada menulis namanya Ojoko dan Sambat, kan? Berarti kan memotivasi secara horizontal representasi visualnya. Nah, kalian tuh belum mengeksplorasi itu ya bisa-bisa, untuk mengeksplorasi bisa-bisa itu menarik banget sebenarnya. Nah, masukan saya gitu ya. Jadi judulmu itu sebenarnya menarik di sisi representasi visual tulisan di belakang. Yang mau Kak Titi. Oke, terima kasih Kak Nadi. Selamat adik-adik ya. Ya, terima kasih Kak Titi. Saya juga tertarik ini dengan tulisan adik-adik ini. Dan sama, saya tadi masa sih yang punya itu ulama gitu ya. Siapa ulamanya, maka persepsinya akan berbeda akhirnya. Nah, tadi bayangan saya, jadi adik-adik ini tadi akan memetakan representasi visual, jadi misalnya bisa mengkategorisasikan, ya. Karena di sini judulnya juga pesan religi. Pesan religi yang bagaimana? Apakah bersifat dia, ataukah bersifat pesan moralnya? Nah ini akan dipetakan dari khusus pada tulisan di belakang buku tadi, ya. Nah maka tadi kalau seperti adik adik yang perempuan ini kalau mewawancarai sopir truk ya memang bahaya kalau sendirian. Iya. Itu terlalu bahaya, sangat riskan ya, sangat bahaya. Jadi safety-nya kurang kalau adik-adik sendiri wawancara terkait dengan tadi sopir truk. Maka tadi memang kedepannya mungkin atau nanti kalau dilanjutkan pada tulisan atau dipublish sopir truknya lalu lamanya dibuang, tapi lebih konsen pada tulisan di belakang truk yang seperti adik ini. Yang akhirnya nanti bisa mengkategorisasikan apa pesan religi yang ada di balik truk itu. Yang tadi sudah ketemu ada 17 truk ya. Nah, 17 truk ini tadi secara visual bagaimana? Ya, kemudian pesan moralnya apa yang dipesankan melalui tulisan itu. Nah, ini akan menjadi pesan dakwah juga dari tulisan yang ada di belakang truk tadi. Oke, semangat ya. Iya, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Titi. Terima kasih. Oke. Halo Kak Baim. Wah, Kak Baimnya hilang ya. Halo adik, bisa nunggu mendengar saya? Di Hanum sama Subhan? Bisa Pak. Kak. Oke. Oke, ini menarik ini. Ini sangat fenomenal ini ya. Penelitian yang memang sangat inspiring, menginspirasi karena yang ini mengilhami banyak orang itu TBT ya. Tulisan di bokong truk, Iya. bukan di belakang ya. Di belakang atau di bokong itu ya. Truk itu punya bokong ya. Pantat truk. Tulisan bokong truk, perspektif sopir ya. Memang itu keinginan dari sopir atau keinginan dari pemilik itu juga perlu diteliti lebih jauh ya. Sopir itu tidak berani ngecat truknya kalau bukan miliknya ya. Yang ngecat, yang nulisi itu pemiliknya. Iya. Supir itu jarang yang berani, dia beraninya ya nyupit. Kemudian ini ada ulama juga. Saya kira tidak perlu nyangkut-nyangkut ulama. Saya setuju dengan tadi Kak Punati tadi ya. Jadi adik cukup meneliti apa tulisan belakang truk. Nah, ya belakang truk itu aja lah. Tulisan belakang truk ada berapa tulisan, gambar, itu sebut saja itu ekspresi
banyak orang yang ada di belakang truk itu ketika di belakangnya itu gitu ya. Nah, ada pesan-pesan moral yang baik ya, yang terkait dengan akhlak, biasanya terkait dengan akhlak kan banyak ya, akhlak pada diri sendiri, akhlak kepada orang lain, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada Tuhan ya. Nah itu pesan-pesan moral dan kaitannya dengan akhlak ya, kaitannya dengan akhlak dalam kehidupan sehari-hari gitu. Maka ya bukan perspektif ulama ya. Bukan perspektif ulama, tapi bagaimana perspektif masyarakat gitu ya. Oh begitu ya. Tidak hanya ulama, tapi juga siapa saja yang pernah membaca, yang pernah melihat tulisan-tulisan atau coretan-coretan di belakang truk yang mengandung nilai-nilai tertentu ya. Karena memang tulisannya tidak hanya, kadang-kadang juga ada yang jorok dalam tanda kutip ya, jorok gitu. Ada yang pesan bagus, ada yang pesan yang kurang bagus. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya itu adalah ekspresi jalanan, ekspresi para supir dan pemilik, ekspresi apa? Nah itu, ya yang memang yang harus dijadikan bahan riset, jadi ya, yang dijadikan bahan penelitian ya tulisan-tulisan yang terkumpul itu. Ya, yang tulisan yang terkumpul itu, lalu boleh mewawancarai supir, tapi jangan sendirian ya. Jangan sendirian. Wawancaranya bagaimana pendapat, bagaimana pandangan para supir itu, tapi juga pandangan masyarakat ya, tidak harus ulama ya. Pandangan masyarakat yang pernah, kalau ulama tidak pernah melihat ya, tapi ya mungkin ya melihat ya, itu bagian dari masyarakat ya. Masyarakat ya. Orang-orang yang melihat, membaca itu bagaimana tanggapannya ya, tanggapannya. Nah itu akan lebih baik gitu ya. Kemudian nanti dikonsultasikan dengan ulama, dengan kiai ya, dengan kiai. Itu nanti sebagai orang yang informan utama begitu ya, untuk memperoleh pandangan ya, pandangan masukan terkait dengan ini. Nah, itu sesuatu yang sangat menarik. Ini fenomena yang memang real yang terjadi di dalam kehidupan di jalan ya, di jalan. Jadi rupanya ada kesadaran moral ya, ada kesadaran moral dari supir dan pemilik truk itu ya, supir truk dan pemiliknya ya, untuk membangun masyarakat ya, untuk membangun masyarakat supaya hidup itu harus dilakukan dengan kebaikan, misalkan itu harus ingat agama. Tadi ada tulisan walaupun supir sholat tetap nomor 1, itu kan penting sekali ya, itu dianalisa, diteliti, dimintai pendapat para informan ya, masyarakat maupun nanti tokoh agama ya, tapi tidak usah dimasukkan dalam judul ya, seperti itu. Ini sangat menarik itu ya, tulisan belakang truk, pesan moral di jalan, gitu, pesan moral di jalanan, di alat transportasi ya, di jalan, pesan moral dari alat transportasi di jalan gitu ya. Itu saya kira itu cukup. Ini luar biasa nih adik penelitiannya, kelihatannya memang kelihatannya remeh-temeh pesan truk, tapi sebetulnya ini fenomena yang sangat menarik ya, untuk diteliti. Oke, bagus, terima kasih, semoga sukses. Saya kembalikan ke Kak Bahim. Kamu nanti Kak Titik untuk sudah ya. Terima kasih. Dengan berakhirnya sesi kayaknya agak berakhir sudah.
kasih. kasih. urutan nomor 13 sudah selesai. Semoga bisa menjadi penelitian kami Dengan berikutnya adalah masyarakat ya Pak. ya, oke. Ya, semangat Adede. Ya, terima Silakan kasih, untuk Pak. keluar dari jalur. Selamat bahagia juga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Masuk lagi jam berapa Kak Baim? Saya kurang penjelasan deh Bu. Kalau Kita nggak dikasih kesempatan. Ya, katanya tanya aja